Cek. Heyo sahabat remaja, kembali lagi di podcast FRPAN, Forum Remaja Peduli AIDS dan Narkoba. Sekarang ketemu sama aku, kenalin nama aku Pijar Chandra. Aku di sini akan menjadi host pada sesi podcast kali ini. Dan di sini kita sudah kedatangan tamu spesial dari mana Kak? Dari Inti Muda Bali ya? Inti Muda Bali, betul. Ada Kak Igi, hai. Ada juga Kak? Ada Kak Coco. Oke. Tadi mau bilang hai Kak, silakan bilang hai. Hai. Oke. Banyak orang mungkin pertama kali nih dengar namanya Inti Muda Bali. Oke. Ya. Kak, mungkin daripada kita ngomong terlalu gini ya, terlalu basa-basinya kebanyakan, mungkin kita langsung aja tanya-tanya. Tentang Inti Muda Bali itu kayak apa sih, Kak? Siapa mau jawab? Coco aja. Boleh deh. Oke. Inti Muda Bali adalah suatu organisasi yang berbasis komunitas yang bergerak pada pencegahan HIV dan AIDS. Oke. Dan di isu remaja ya. Isu-isu remaja Iya. yang bergerak di bidang HIV dan AIDS. Iya. Dan salah satu cabangnya ada di Bali. Ya, sebenarnya kita base-nya kayak kantor pusatnya kita punya di Jakarta, tapi Jakarta itu membawahi punya perwakilan mereka yang ada di 7 provinsi. Salah satunya Bali. Terus ada 6 lagi yaitu di Jawa Barat, terus Sumatera Utara, Jawa Timur, di Surabaya, terus kemudian di Papua, di Jakarta itu sendiri, jadi punya juga Inti Muda provinsinya. Ada di Sulawesi Selatan juga. Sulawesi Selatan. Makassar, Oke, ya. sekiranya ada 7 provinsi. 7 Iya. provinsi. Yang dilihat dari 7 daerah yang punya Mungkin 7 daerah itu dipilih karena mungkin potensi keaktifan anak mudanya atau misalkan potensi populasi kunci, komunitas populasi kuncinya itu sendiri mungkin lebih lebih seksi untuk untuk diatak-atik lah untuk gitu. dijamah. Iya, betul. Oke. Dan ngomong-ngomong tadi ngomongnya soal remaja yang aktif. Ya. Ya, remaja yang aktif. Kita tahu bahwa teman-teman sahabat remaja juga pasti aktif-aktif ya. Kalau aku sedikit cerita nih, sama aku sebagai orang Bali. Ya. Ada banyak cerita mengenai anak-anak Bali, terutama dari desaku. Ya. Mulai dari nakal, bolos, jajan atau apalah tuh kita biasa gitu loh. Oke. Cuman untuk jajan apa dulu nih? Jajan makanan. Oke, jajan makanan. Tapi gini loh Kak, Inti Muda Bali ini itu kan bergerak di bidang edukasi ya. Betul. Edukasinya tuh apa aja? Edukasi HIV prevention yang mana itu termasuk di dalam garis besarnya kita edukasi HKSR untuk orang muda ya, hak kesehatan seksual dan reproduksi, Hak kekayaan, kesehatan seksual dan reproduksi. Yang di dalamnya ada prevention HIV, pencegahan HIV-nya. Oke, pencegahan HIV. Nah, balik lagi ke sana. Betul. Anak-anak muda di Bali itu memang aktif. Saking aktifnya informasi itu kan mulai banyak sekarang masuk di Bali kan. Dan saking banyaknya informasi-informasi yang masuk di Bali, juga informasi-informasi mengenai yang namanya HIV dan AIDS. Sayangnya HIV dan AIDS sedikit masuk di Bali. Ya. Jadi kayak orang, kalau kita tanya ya, kalau aku nanya ke teman-temanku, kita tahu nggak HIV AIDS itu apa, bla bla. Mereka cuma tahu kepanjangan AIDS-nya itu adalah itunya dimasukkan sembarangan. Oke. Dari Masuk. kan tadi HIV apa tadi? Bergerak di HIV prevention, pencegahan HIV. Pencegahan HIV. Ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, kalau orang-orang kita udah tahu metode pencegahan HIV itu ada banyak hal ya, ada banyak hal dan juga ada yang disingkat-singkat, ada dari organisasi A, B, C itu beda-beda tuh loh. Dari Inti Muda sendiri ada nggak salah satu metode pencegahan yang mungkin kayak pure dari Inti Muda yang dibuat untuk pencegahan HIV? Sebenarnya kita masih merujuknya ke untuk pencegahannya ya A, B, C, D, E ya. A-nya itu abstain, tidak melakukan hubungan seks sama sekali. B-nya itu be faithful. Lu kalau punya pasangan lu harus setia. Nih, gitu istilahnya. Saling setia. Be faithful. Terus C-nya itu kalau lu masih nggak bisa setia nih, masih nyari-nyari di luar gitu kan, istilahnya kondom. Yang kondom yang bekerja gitu kan. Terus yang D-nya itu don't use drug. Ya. Dan kalaupun lu mau masih belum bisa keluar dari, maksudnya masih menggunakan drug, at least lu harus tahu kalau misalnya pakai jarum suntik yang steril misalkan kayak gitu.
Kemudian yang E-nya itu education. Lu harus nyari ilmu pengetahuan tentang apa itu HIV, bagaimana pencegahannya. Sekarang kan banyak tuh di Google, di internet atau di banyak media sosial juga. Iya, tapi nih, padahal ya namanya media sosial udah mudah banget, ya kan, udah mudah banget. Tapi sepengalamanku menjadi seorang mahasiswa, masih aja ada teman-temanku nanya sesuatu yang memang udah gampang dicari di Google. Bahkan ada yang pakai nyari kata kunci di Google tuh soalnya di copy paste dimasukin ke dalam Google Search. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang ketika umpamanya ada anak-anak tuh memang punya rasa, anak-anak remaja yang aktif memang punya rasa ingin tahu yang aktif. Betul. Salah satunya ketika aku di Denpasar, ketika aku punya teman di Denpasar, aku mendengar satu istilah yang namanya FWB. Ketika aku tanya FWB, dibilangnya Friends with Benefit. Awalnya kemungkinan benefitnya, benefit kayak ngejokin tugas. Apa tuh namanya, jadi ojek. Ternyata benefitnya yang lain-lain. Ternyata ke arah yang berbeda gitu loh. Yang baru pertama kali aku dengerin. Dari ketika selama aku SMA, selama aku kuliah nih, jadinya waktu kuliah ada beberapa orang yang ngaku ke aku kalau mereka pernah pernah melakukan itu. Tapi pertanyaannya ketika aku kayak gitu tuh kayak tahu nggak, Jar, aku tuh pernah having sex loh. Lo nggak, reaksiku cuma kayak gini, oh pernah ya. Cuma ketawa, enggak, astagfirullahaladzim gitu. Karena gini loh, karena aku sudah modelnya pola pikirku ya udah itu hak kalian. Tapi ketika kita mendengarnya secara langsung dari teman pun kayak oh gitu loh, kayak tidak menyangka ada orang masih ada kayak gitu. Ya, di society kita masih tabu lah, ya. Masih tabu dan otakku sendiri pun masih berpikir itu tabu. Nah, ketika itu terjadi, semisal orang-orang itu, ini kan masuk ke inti muda juga kan, reaksi inti muda juga kan, ketika umpamanya ada teman-teman kita yang kita ingin mencegah orang-orang yang namanya tertular HIV. Tapi A dan B-nya sudah tidak dilakukan. Ya kan? Tidak mungkin dia kalau udah FWB itu dia tidak mungkin puasa seks, dan ketika dia B tidak mungkin setia juga kan diganti. Masalahnya gimana cara kita menanggapi itu ketika ketika itu terjadi gitu loh, ke teman kita sendiri. Reaksi pertamanya loh. Mungkin Kak Koko dulu lah, Kak Koko diam aja dari tadi. Ya kalau misalkan kayak gitu ya cuman gimana ya, kita bisa ngasih tahu sih kan di poin E. Jadi kasih edukasi. Langsung ke E ya? Langsung ke E sih sebenarnya. Jadi kan di E itu udah mencakup hampir ABCD kan. Ya, di situ aja sih kalau menurut aku pribadi sih. Sebenarnya pertanyaannya juga bagus ya. Maksudnya ada korelasinya antara FWB sama HIV prevention kan istilahnya. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya bagaimana respon kita ketika kita tahu teman kita FWB-an gitu, tanpa ada komitmen pacaran ataupun menikah, tapi having sex dan ada kemungkinan tidak pakai kondom gitu. Ya respon kita ya biasa. Maksudnya bukan biasa aja ya. Bener kata Cinta ngasih edukasi, tapi kayak kalau lu mau melakukan hubungan intim tanpa komitmen, ya lu juga harus tahu resikonya dong. Ketika nanti kalau misalkan lu having sex tanpa menggunakan pengaman atau pengaman atau misalkan kondom, let's say, lu kemungkinan akan hamil di luar nikah. Dan dengan tanpa komitmen itu ya siapa mau tanggung jawab? Nggak ada kan istilahnya kan, soalnya kan tanpa komitmen. Kemudian terpapar kalau nggak pakai kondom, terpapar penyakitnya juga bisa, kemungkinannya besar karena FWB itu. So ya nggak ada salahnya kalau kita melihat dari hak seseorang, sama sekali tidak ada salahnya mereka mau kencan dengan siapapun. Tapi itu akan menjadi salah ketika tidak dibekali dengan edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi. Bagaimana organ reproduksi dulu bekerja ketika digunakan misalkan. Kayak gitu. Kemungkinannya ya kita ngasih tahu itu. Ke concern ke arah itunya aja sih. Kalau misalkan ada teman bermaksud ini juga ya mengguruin juga gitu. Tidak bermaksud menggurui ya. Dan kita juga tidak mengkampanyekan free sex atau seks bebas. Enggak. Tapi ketika lu sebagai as a human being, ketika sebagai manusia, seks itu kan kebutuhan biologis. Selama lu hidup, selalu menyukai seks, aktivitas itu ya lu akan selalu melakukannya. Bahkan kita nggak tahu kapan kita mau dan kapan kita nggak mau. Betul. Gitu. Jadi
edukasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi itu sangat penting buat remaja. Dan apa namanya, kita bilang kayak gitu bukannya kita sekali lagi tidak mengkampanyekan free sex ya. Lebih bagus kalau misalkan mau melakukan hubungan lo komitmen dulu, atau misalkan bagus-bagus tunggu dulu sampai nikah gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa nahan sampai nikah nih gitu, ya lo mainnya aman. Kayak gitu. Jadi intinya kita tuh memberitahu tanpa memojokkan sama sekali. Iya, benar. Tanpa memojokkan intinya kan. Betul. Jadi kayak reaksiku udah bener ya. Iya, reaksiku cuma kayak Dan satu lagi, jaga konfidensialitas. Jaga konfidensial. Kerahasiaan. Iya, kerahasiaan. Temen lu ngomong terus ember gitu. Jangan ember lah. Jangan dijudge. ember lah. Ya. Dari itu kalau kayak gitu, kalau ada orang yang ember waktu kita ngomong kayak gitu, itu ciri-ciri teman nggak asik tuh. Teman nggak asik. Lebih nggak punya teman sih. Cocoknya jangan dianggap teman ya. Walaupun budaya gibah sekarang udah ini ya, udah dinormalisasi. Tapi tetap aja nggak bener. Karena kan jatuhnya gini, kalau orang-orang aku dengar dari teman-temanku, gibah itu artinya membicarakan sesuatu yang benar. Tidak dosa. Tidak dosa artinya. Oh, benar. Tapi gini loh, ketika kita sudah masuk yang namanya masuk ke satu kasus kayak gitu kan, kita langsung larinya ke edukasi. Lalu kalau umpamanya kita mau lari ke D-nya, don't inject, ataupun kita mau larinya ke don't inject, abis itu kondom, benefit be faithful sama puasa seks, edukasi, abstain, yang dari A, B, C, D itu. Cara kita masuknya itu gimana? Di Inti Muda tuh ada nggak kayak edukasi atau pusat informasi itu ada nggak? Ya, kegiatan-kegiatan kita sih sebenarnya yang pertama capacity building untuk orang muda itu sendiri. Maksudnya meningkatkan kapasitas, memberikan edukasi agar mereka dari kosong menjadi terkapasitasi secara dalam hal ilmu kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi yang tadinya mereka nggak tahu, dia menjadi tahu gitu. Oh, berarti kalau misalkan bagian intim kita disentuh sama lawan jenis atau misalkan sesama jenis, reaksi kita kayak gimana? Apa yang harus sebaiknya kita harus merespon hal itu. Kemudian cara-cara kerja organ reproduksi. Itu penting ya? Sangat penting. Penting dong. Itu penting ya? Gimana cara kerjaku? Kayak gitu. Kemudian apalagi ya, kayak pencegahan infeksi seksual, menular seksual juga. Jadi orang-orang muda tuh mereka dengan teredukasinya mereka, ketika mereka ada dorongan untuk melakukan hal itu, mereka mikir 2 kali nih gitu. Oke, kalau gue melakukan hal ini resikonya kayak gini gitu. Intinya, jadi mereka secara mental tuh sudah siap gitu istilahnya. Intinya mereka salah karena tak tahu gitu loh sebenarnya. Selama ini mereka tuh kayak kena HIV segala macam, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan perilaku seks berisiko, mereka itu karena tidak tahu. Jadi tujuannya kita ya kasih tahu dulu, baru mereka bisa melakukan sisanya kan. Iya. Jadi mereka ada pertimbangan lah untuk lebih baik kita memberitahu. Tapi gini ya, dalam konteksnya tuh bukan kita memberitahu kayak, kalau kita konteksnya ini kan konteks ke sosialnya ya. Kalau ke sosialnya, kalau di agama mungkin sudah banyak diajarkan kayak gitu ya. Sudah banyak diajarkan, tapi kalau kita konteksnya ke kita sendiri, di situ diajarin lebih ke psikologis dan juga lebih ke saintifiknya ya. Kalau di Inti Muda. Contohnya kayak gimana alat reproduksi pria bekerja, gimana alat reproduksi wanita bekerja, itu juga termasuk. Keberagaman orientasi seksual juga. Apalagi ya hak seseorang untuk hak anak muda untuk memilih juga. Memilih bukan hanya memilih kepala negara ya. Maksudnya memilih juga memilih apa yang mereka yang menurut mereka, memilih identitas mereka. Iya. Ya, apa yang menurut mereka pilihannya akan membawa kebahagiaan buat hidupnya. Kenyamanan buat hidup mereka. Bisa jadi diri sendiri apa segala macam. Jadi inklusif lah gitu. Oh iya, karena aku juga ini ada cerita nih. Aku punya teman yang dari SMP itu udah udah aktif. Aktif mencari pengalaman. Secara seksual sudah aktif gitu loh. Kan kita remaja-remaja yang sangat aktif gitu loh. Aktif mencari pengalaman sejak remaja. Dia itu belajar justru dari pengalamannya, dan ya jatuhnya kan takutnya itu menjadi berisiko banget ya kan. Berisiko kayak penyakit-penyakit seksual. Bahkan ada pernah aku dengar dari teman-temannya, dia pernah mengalami yang namanya jamuran. Jamuran di bagian bagian itulah, karena perilaku seperti itu. Jadi itu bisa, yang namanya edukasi di Inti Muda ataupun di dimanapun, tempat manapun, itu bisa mencegah yang namanya
ya kayak gitu ya, yang penularan penyakit seksual kayak gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya sih Inti Muda itu kenapa tadi saya bilang inklusif, kita tidak hanya membahas atau bekerja di ranah HKSR aja sih. Kita juga sempat melakukan penelitian kebutuhan orang muda terhadap akses layanan kesehatan misalkan. Terus mengadvokasi juga kebijakan di layanan kesehatan atau peraturan daerah yang diskriminatif terhadap anak muda. Contohnya orang muda. Contohnya ketika si orang muda tersebut membutuhkan layanan kesehatan misalkan yang berkaitan dengan seksualitasnya. Tapi di layanan kesehatan itu hanya melayani pasien-pasien yang memang sudah memiliki KTP. Sedangkan kan orang muda itu kan dari 15 tahun dari 15 tahun sudah banyak atau misalkan beberapa dari mereka sudah ada yang aktif secara seksual. Otomatis mereka juga perlu dong gitu melakukan cek HIV misalkan ke layanan kesehatan. Tapi mereka terbentur dengan syarat bahwa yang mengakses layanan kesehatan harus punya KTP kayak gitu. Dan ada juga aturan tentang informed consent. Jadi orang di bawah 17 tahun itu harus atas persetujuan orang tua untuk melakukan layanan kesehatan, mengakses layanan kesehatan terkait HIV misalkan. Jadi ya kita mengadvokasi peraturan atau kebijakan layanan kesehatan. Jadi gimana sih caranya agar anak muda yang belum memiliki kartu identitas atau memiliki orientasi seksual yang berbeda bisa mengakses layanan tersebut tanpa ada informed consent dari orang tua gitu. Karena kan tidak semua anak muda izin ke orang tua berani terbuka gitu. Gue mau cek HIV ya karena kemarin gue habis melakukan hubungan intim gitu. Kalau kayak gitu kan terbuka banget kan. Modelnya aku di rumah nih ngomong sama Pak, Pak keluar dulu ya, biasa jajan. Masa kayak gitu? Iya, kan. Masa kayak gitu. Betul. Jadi kita itu salah satu advokasi yang pernah kita lakukan. Iya. Gitu. Ada pengalaman. Aku pernah ada pengalaman kayak gitu juga. Ini kan berarti kan ada kan? Ada karena dia tuh harus bawa orang tua dan waktu itu dia belum punya KTP. Jadi dia harus nunggu setahun sampai punya KTP baru dia bisa ngakses yang namanya layanan kesehatan gitu. Oke. Tapi gimana ya kalau orang ketika umpamanya kita sudah masuk ke ranah itu kan jatuhnya kayak ke ranah kesehatan tuh kan banyak teman-teman yang mikir kenapa sih kalau harus kan orang tua harus tahu juga masalah anaknya, orang tua kan harus tahu, pasti ada yang nanya kayak gitu. Kenapa sih orang tua harus nggak boleh harus nggak tahu gitu loh masalah anaknya, harus bla 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 bla. Karena kalau nyangkut masalah seksualitas gitu itu masih tabu sih kalau di kita ya, maksudnya tidak. Aku juga sih dulu maksudnya sempat gue masa sih harus cerita bagaimana masa sih kalau kita misalnya ketika kita malam habis mimpi basah nih tiba-tiba gini aku ada pengalaman kita coli ketahuan bapak pun kayak malu kan kita seumur hidup ya. Iya, gue habis mimpi basah malah ngendep untuk istilahnya untuk membersihkan bagian villa kita sembunyi-sembunyi ke kamar mandi. Malu. Iya. Sekarang apalagi kita harus terus terang tentang kehidupan seks kita sama orang tua, apa nggak digampar kalau di sini gitu kan? Karena tidak semua orang tua kan open minded gitu. Iya, jadi kasihan lah untuk teman-teman remaja yang ingin mengakses layanan kesehatan, tapi di layanan kesehatan itu sendiri harus melampirkan informed consent dari orang tua. Ini ada. Jadi kemarin kita advokasi itu. Advokasi itu ya. Dari Inti Muda tuh ada nggak seks edukasi kayak gitu? Baiknya kita beberapa kali mengadakan FGD. FGD itu kayak forum kayak ngobrol diskusi mengumpulkan anak muda apa. Kalau umpamanya gini loh, kalau ini seks edukasi itu kan banyak orang yang ngomong setiap kali ada podcast membahas soal seks, tapi mereka selalu memberikan alasan belakang ini seks edukasi loh, ini seks edukasi loh, jangan kalian tuh kayak kalian bersikap biasa aja, ini seks edukasi. Nah aku nanya, setiap edukasi itu pasti punya umurnya kan? Iya. Seks edukasi itu cocoknya umur berapa sih? Kalau menurut aku ya, seorang Virgi akan menjawab nih. Dari pribadi ya. Karena aku belum tahu patokannya seperti apa, tapi ini aku menjawab tidak membawa organisasi, menjawab diri dari saya pribadi. Sebenarnya dari kecil itu harus sudah ditanamkan
pendidikan seks. Maksudnya jangan langsung loncat ke kamu perempuan nanti hubungan seksnya gimana sama laki-laki ya istilahnya. Itu anak 4 tahun loh, nggak usah kayak gitu. Jadi istilahnya untuk anak usia segitu kan istilahnya nanti kamu kan ini organ sensitif kamu. Kalau misalkan ada yang nyentuh kamu gitu istilahnya, bilang sama mama ya atau bilang sama om ya. Oh, itu udah bentuk seks edukasi ya? Yes, itu udah bentuknya. Ya, betul. Jatuhnya ke proteksi diri. Dimulai dari itu dulu. Jadi dia bisa tahu nih hal-hal organ-organ sensitif dia yang tidak boleh di reach oleh sembarang orang. Ya. Begitu. Nah, jadi gitu, itu banyak banget nih ilmu-ilmu yang memang kita ingin tahu ya tentang yang namanya seks edukasi, tentang HIV yang memang secara masyarakat itu tabu. Ya, betul. Ya, secara masyarakat itu tabu. Dan Inti Muda terbuka untuk semua itu ya, untuk memberikan informasi-informasi sangat terbuka. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang teman-teman sahabat remaja ini ingin nanya ke Inti Muda, ini cocoknya kemana nih dulu? Nanyanya. Ada kontak person atau nggak Instagram gitu ada nggak? Ya, kita punya Instagram. Dan itu terbuka untuk semua orang muda yang ada di Indonesia, khususnya Bali lah ya. Bali, bisa kontak ke Instagram kita. Apapun pertanyaan akan kita jawab selama dalam konteks HKSR atau misalkan konteks kesehatan mental juga biasanya kita inklusif memasukkan isu itu ke advokasi kita. Bisa kontak ke Instagram kita, langsung DM aja di i.m.bali i.m.bali gitu. Oke, dan juga gini loh, kalau umpamanya ketika sudah selesai podcast ini pasti mungkin banyak yang mungkin dengerin. Semoga banyak yang dengerin, semoga banyak juga ini pesan-pesan kita ini tersampaikan. Harapan dari teman-teman Inti Muda tuh sebenarnya dari pribadi lah, secara pribadi ya. Dari Kak Kuku sama Kak Igi, harapannya ke depannya tuh kayak gimana sih? Harapannya dari kamu dulu. Harapannya dengan baby step yang sudah kita lakukan, nanti akhirnya kita di Bali ini, Indonesia khususnya Bali, memiliki generasi muda atau anak muda atau orang muda. Selalu anak muda, udah nggak boleh ya anak muda. Orang muda yang berdaya dan terpenuhi hak-haknya. Dan terpenuhi bahkan dari segi seksualnya sendiri. Yes. Gitu. Jadi hak untuk berbicara, hak untuk didengar gitu ya. Semua orang muda tuh berhak untuk itu. Gitu. Jadi harapannya ya itu sih. Itu juga termasuk ke visi kita. Emang visi kita. Terciptanya orang muda atau populasi kunci muda yang berdaya dan terpenuhi hak-haknya. Oke. Kalau Kak Koko? Kalau dari saya ya itu aja sih, hampir sama sebenarnya. Soalnya merujuk ke visi ya. Ya, populasi kunci muda yang berdaya dan terpenuhi hak-haknya. Soalnya dari semuanya kayak gitu, ujung-ujungnya kan harus terpenuhi hak-haknya. Hak untuk bicara seperti yang dibilang Virgi, hak untuk mendapatkan kesehatan di layanan kesehatan kayak gitu. Untuk hak untuk bekerja, karena kan kita juga ada di Inti Muda juga kita merangkul teman-teman kita dari transgender juga yang memang kita tahu di Indonesia setinggi apapun background edukasi dari seorang transgender, ketika dia udah merubah bentuknya menjadi seorang transpuan, dia akan kesulitan untuk mencari kerja. Gitu biasanya kayak gitu. Kalau misalkan tidak berwirausaha, rasa-rasanya tidak ada sektor formal yang mau menerima keberadaan mereka sebagai karyawannya atau staffnya. Biasanya sih kayak gitu sih. Kalau inti dari semuanya itu adalah menganggap manusia sebagai manusia, bukan memanusiakan manusia. Itu intinya dari semuanya kan. By the way, dari tadi kita ngebahas mention komunitas lagi. Aku mau sampaikan bahwa yang dimaksud komunitas di Inti Muda itu kita ngerangkul 4 komunitas atau 4 teman-teman kita yang termasuk kaum yang termarginalkan. Yang pertama itu tadi transpuan, itu termasuk di LGBT ya. Kemudian ada pekerja seks, orang muda pekerja seks, dan pengguna narkoba, penapsa, dan kemudian satu lagi
apa tuh jadi lupa lagi tuh ngobrolin LGBT, PS, pengguna narkoba, sama ya udah itu aja. Itu aja sih. Tapi walaupun merangkul mereka, tapi merangkul mereka bukan berarti mendukung mereka, ya kan? Mendukung dalam artian kayak pengguna narkoba misalnya didukung jadi pengguna narkoba, nggak kayak gitu kan? Lebih ke oke, lu punya hak, lu punya pilihan. Kalau untuk Pak Penafsa ada edukasinya sendiri. Ada edukasinya sendiri. Kayak kita sempat kayak apa melakukan kayak pelatihan tentang gitu. Harm reduction, dampak buruk, pengurangan dampak buruk yang kayak gitu-gitu sih. Intinya Inti Muda adalah organisasi yang membantu pertama moto utamanya adalah ingin memanusiakan manusia dari segi seksualnya, dari segi hak-haknya gitu, bagi kesehatan segala macamnya, dan juga ingin juga menyamaratakan apapun status gender orang itu. Ya, kesetaraan gender. Ya. Dan itu sebenarnya masih banyak pertanyaan di otakku, terutama tadi tentang yang penafsa segala macamnya. Tapi ini sudah keterbatasan waktu. For more information, langsung aja ke Instagram kita yang tadi. Sekali lagi ya, i.m.bali. i.m.bali. Langsung aja kalau kepoin Instagramnya. Langsung aja di follow. Langsung DM ya. Iya. DM langsung jawab. Iya, bisa langsung dijawab kok. Bisa lihat foto-foto kita yang seksi, boleh. Kita pas respon juga di Instagram, langsung DM aja. Ya, bagi teman-teman yang penasaran tentang edukasi seksual dan segala macamnya dan segala jenis-jenis pertanyaan-pertanyaan yang memang dianggap tabu oleh masyarakat, mungkin bisa langsung ditanyakan. Yang menurut teman-teman atau misalkan orang-orang muda, kayaknya gue belum punya temen buat curhat nih, yang temen yang tepat buat curhat, silakan reach Instagram kita. Iya, langsung aja ke Instagramnya i.m.bali. Gak 24 jam ya, selama jam-jam hidup deh, dari pagi sampai jam 10 lah kita bisa fast respon. Oke, teman-teman, itu tadi adalah penutup podcast kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe FRPAN Badung, dan aku selalu... FRPAN itu apa bentar? FRPN, Forum Remaja Peduli AIDS dan Narkoba. Oke, cool. Forum Remaja Peduli AIDS dan Narkoba. Cool. Keren banget. Sekali lagi, Forum Remaja Peduli AIDS dan Narkoba. Oke, sekian teman-teman. Aku Vijas sebagai host, undur diri. Bye-bye.